Definisi dan prinsip kerja alat barometer air raksa tipe Q-pattern. Barometer air raksa adalah sebuah alat meteorologi yang digunakan untuk mengukur tekanan udara. Secara garis besar, barometer ini terdiri dari sebuah tabung dengan sisi atas tertutup dan sebuah bejana yang berisi air raksa, sehingga air raksa masuk ke dalam tabung tersebut dengan ketinggian tertentu. Ruangan di atas air raksa dalam tabung dianggap kosong atau hampa udara. Alat ini memanfaatkan sifat anomali air raksa dalam tabung hampa. Pada dasarnya, pengukuran tekanan udara dengan barometer ini ialah membandingkan perbedaan tinggi air raksa dalam tabung dan di dalam bejana. Air raksa dalam bejana berhubungan langsung dengan udara luar melalui sebuah tabung kecil, maka udara luar akan menekan air raksa di dalam bejana sehingga mendorong air raksa bergerak ke atas di dalam tabung barometer. Struktur barometer beserta fungsinya. Yang pertama adalah vernier, yaitu untuk mencari tinggi minus air raksa. Yang kedua adalah skala barometer, yaitu untuk membaca tekanan udara pada saat itu. Yang ketiga adalah skru pengatur vernier, yaitu untuk menggerakkan vernier naik turun agar minikus sejajar dengan air raksa. Yang keempat adalah termometer tempel, yaitu untuk mengetahui suhu ruangan sebelum membaca tekanan udara pada barometer. Yang kelima adalah lubang udara atau ventilasi, yaitu untuk menampung air raksa. Bejana tersebut terbuat dari besi dengan sebuah pilihan berlubang 3 untuk mengurangi guncangan sewaktu alat itu di bawah. Yang keenam adalah skru operasional, yaitu untuk mencegah air raksa agar tidak tumpah dan agar volumenya selalu ada. Selain itu, juga disediakan tabel koreksi QFF dan QFV. Tabel koreksi QFF untuk mencari tekanan udara pada permukaan stasiun atau lapangan terbang. Yang kedua, disediakan juga tabel koreksi QFF, yaitu untuk mencari tekanan udara pada permukaan laut. Selanjutnya adalah cara pembacaan barometer Q. Yang pertama adalah baca termometer tempel, yaitu dengan cepat dan dengan kualitas. Ditujukan agar suhu tubuh kita tidak mempengaruhi termometer tempel. Selanjutnya adalah ketuk 2-3 kali tabung agar air raksa menjadi lebih mantap. Yang ketiga adalah pastikan bahwa bagian belakang tabung berwarna putih terang. Ditujukan agar skala barometer terlihat dengan jelas. Selanjutnya, yang ketiga adalah putar skala pengatur barometer agar vernier segaris dengan air raksa. Setelah sudah segaris, baca alat tekanan udara dalam 1 milibar, yaitu dengan cara membaca skala barometer di bagian beri. Kemudian bacalah skala vernier. Cara membacanya adalah baca skala vernier yang berinhibit dengan skala barometer. Selanjutnya adalah gunakan koreksi IAE dan IAF yang telah disediakan. Sedangkan untuk pemasangan barometer Q, yang pertama barometer Q dipasang tegak lurus secara vertikal pada tembok yang kuat. Dan yang kedua, tinggi bejana kurang lebih 1 meter dari lantai. Dan yang ketiga, latar belakang harus berwarna putih untuk memudahkan pembacaan skala. Untuk pemasangan barometer Q, yang pertama harus ditempatkan di ruangan yang memiliki sirkulasi udara yang bagus. Yang kedua, tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung. Yang ketiga, tidak boleh terkena angin. Yang keempat, tidak boleh dekat dengan lalu lintas orang. Yang kelima, tidak boleh dekat dengan meja. Dan yang keenam, penerangan tidak boleh terlalu besar, maksimal 25 watt. Cara pemasangan barometer tipe Q. Yang pertama, keluarkan barometer dari kotak transportnya. Posisi barometer dalam keadaan terbalik. Kedua, ganti skrup transport dengan skrup operasional yang tersedia. Ketiga,
Rubahlah posisi barometer yang terbalik tersebut secara perlahan-lahan dengan cara memegang ujung tabung barometer dan bejana air raksanya. Selanjutnya, gantungkan pada tempat gantungan yang telah tersedia. Usahakan setelah digantung, tinggi bejana air raksa terhadap lantai kira-kira 3 feet. Setelah barometer tergantung vertikal, kendurkan skrup kecil yang terdapat pada permukaan bejana air raksa yang merupakan lubang ventilasi agar udara luar dapat masuk. Perhatikan skrup jangan sampai terlepas. Tunggu beberapa saat sampai air raksa dalam tabung barometer turun. Apabila air raksa tidak bisa turun, maka ketuk bejana barometer secara perlahan dengan gagang obeng, sehingga air raksanya menjadi turun. Setelah air raksa turun, diamkan terlebih dahulu selama 24 jam, baru barometer air raksa dapat dioperasikan. Sebagai catatan, untuk mengecek bahwa tabung air raksa tidak kemasukan udara, dilakukan beberapa langkah sebagai berikut. Pertama, kencangkan skrup kecil pada bejana air raksa, lalu barometer dimiringkan sampai permukaan air raksa dalam tabung menyentuh ujung tabung. Apabila pada saat air raksa menyentuh ujung tabung dan terdengar bunyi nyaring, maka berarti air raksa masih kondisi baik, belum kemasukan air. Setelah barometer tergantung vertikal, maka skrup kecil dikendurkan lagi. Cara mengkalibrasi barometer air raksa ini digunakan suatu alat yaitu kalibrator barometer. Alat ini sebenarnya adalah vacuum chamber, yaitu sebuah tabung tertutup dengan tingkat hampa udara yang dapat diatur. Udara di dalam tabung dikeluarkan secara perlahan dengan pompa penghisap udara. Kelebihan dari barometer Q ini diantaranya yang pertama yaitu alat ini sangat praktis. Selain itu, yang kedua yaitu data yang dihasilkan adalah akurat dibandingkan dengan barometer jenis aneroid ataupun barograf. Tentunya alat barometer Q ini juga mempunyai kelemahan. Yang pertama adalah tingkat kesalahan membaca dalam pembacaan data, yaitu tingkat kesalahan parallax itu sangat tinggi. Selain itu, kelemahan yang kedua adalah kita kurang mengetahui kapan terjadinya tekanan udara maksimum dan terjadinya tekanan udara minimum.